Syaratnya sama 3. 1, al-ismu. 2, al-marfu'u. Baru ketiga, al-musnadu ilal mubtada. Jadi lengkapkan al-musnadu ilal mubtada. Dikhawatirkan tadi ada nanti istilah musnad ilaih, padahal bukan. Karena musnad ilaih itu mubtada. Kalau khobar musnad, maka hi-nya ilaihi, hi-nya buledan, tulis ke atas al-mubtada'i gitu ya. Jadi al-musnadu ila al-mubtada'i, disandarkan ke mubtada. Kemarin sudah ya PR-nya Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, dan Az-Zaiduna qaimuna. Baik, sekarang pembagian mubtada. Pembagian mubtada. Nuta acan baca atasnya. Sok kembali deui ka Patoni mangga. Tarjim. Sudah, terjemahkan tarjim. Wa, satu-satu. Wa dan al. U, u, al-mubtada'u. Jangan dibiasakan di waqaf. Tidak boleh ya di kelas kita. Al-mubtada'u. Bagus. Bagus. Terus wa. Ya, jadi mubtada ada 2, ada zahir, ada mudmar. Kalau Ustaz Aceng domir ya. Mubtada ada yang zahir, ada yang mudmar. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Baik, ganti. Terjem satu-satu. Pak dulu. Pak, maka gitu. Apa-apa yang terdahulu bisa terus. Nah, yang sudah disebutkan terdahulu. Jadi zahir itu yang sudah disebutkan terdahulu. Maksudnya yang mana? Yang Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna itu zahir. Mubtada yang zahir, kelihatan. Mubtada yang zahir, jadi katinggal gitu nya. Kan Zaidun, Az-Zaidan, Az-Zaidun itu zahir. Maksudnya mata qaddama dzikruh itu penyebutannya sudah dibahas sebelumnya. Berarti tidak lagi dibahas ini. Tapi kemarin dikembangkan ada 10 dari mufrad sampai al-ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Nah, itu sudah dibahas katanya yang zahir. Nah, terakhir sekarang mudmar. Ganti. Ada, ada.
Nahwu qaulika, contoh ucapanmu. Semisalnya. Wa ma asbaha dzalika, dan semisalnya. Asbaha menyerupai. Nah, terakhir ini ya. Berarti yang mudmar itu dalam bentuk domir. Saya ajurum, saya ason haji, beliau menyebutkan 12. Kalau kita berapa totalnya? 14. Hanya beliau itu menghilangkan yang sama. Yang sama ada dua. Satu, huma, dua, antuma. Itu perbedaannya. Jadi nanti kalau di kitab ajurumnya itu kekeh 12, betul. Tapi yang kekeh 14 digabungkan. Kalau bagusnya mending dipisah jadi 14 ya. Kenapa? Saat tertentu nanti huma untuk muzakkar, huma untuk muannas, ketika dia masuk ke isim fiil haraf itu agak beda gitu. Makanya 14 gitu, kita sebutkan 14. Wal mudmaru itsna asyara, dan yang mudmar itu ada 12. Wahia, yaitu, jadi kebiasaan, ingat ikhwan akhwat, kebiasaan orang Arab beda dengan kita saat menyebutkan kata ganti ini, domir. Mereka bermula dari mutakalim. Yang mana mutakalim? Ana dan nahnu, tuh kan? Ana nahnu dulu. Memang bagus dalam segi pembelajaran, jangan dulu huwa. Setelah mutakalim kemana? Mukhotob. Mukhotob. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Penggal sampai situ. Itu mukhotob. Tulis di atasnya mutakalim dulu. Kemudian mukhotob, tulis di atasnya itu kosong. Baru huwa, iya, huma, hum, hunna itu masuk ke goib. Nah ini goib. Begitu ya. Jadi kebiasaan orang Arab seperti itu. Makanya contoh pertama pasti ana. Ana qaimun. Mana mubtadanya? Ana. Mana khobarnya? Qaimun. I'rabkan qaimun. Nahnu qaimuna. Qaimuna. Dia tanda rofanya dengan wawu karena jama muzakkar salim. Dan nanti mengi'rab domir itu beda dengan zaid. Zaidun qaimun. I'rabkan zaidun. Tuh, kan begitu ya. Tapi kalau anak qaimun, nah ini ada beda. Agak beda sedikit. Bedanya apa? Karena dia domir, sebutkan domir. Dan dia muttasil atau munfasil. Kan domir itu ada dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada muttasil, ada munfasil. Di sini muttasil, munfasil. Nah, berarti dia domir yang munfasil. Domir itu mabni. Masih ingat yang dimish? Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Itu kan mabni. Ya, dimish itu mabni. Karena mabni maka i'rabnya beda dengan yang mu'rab yang zaid. Beda ya. Makanya caranya bagaimana? Nah, sudah saja i'rabnya itu dia domir.
domirun. Karena dia terpisah, munfasilun. Nah, masuk ke mabni. Kalau mabni berarti mabniyun ala, gitu ya. Ana mabninya apa? Sukun. Nah, ini tambahannya. Cara mengi'rab ana sampai, atau kalau bahasa kita huwa sampai nahnu, itu seperti itu. Ana qaimun. Qaimun. Ini sudah, ini mubtada, ini khobar. Nah, untuk mengi'rab mubtada yang ini nih. Ana titik dua, dia sebutkan jenisnya dulu. Ya kan domir. Kalau yang mabni, ini ingat ini mabni. Tidak pernah berubah. Maka kita disebutkan saja nama dia. Domirun. Satu. Karena domir hanya dua, bisa muttasil, bisa munfasil. Karena ini terpisah, maka disebut munfasilun. Munfasilun. Kedua, antara muttasil atau munfasil. Nah, ini domirun munfasilun, karena domir langsung saja mabni. Mabniun. Jadi dia mabni. Kalau karena domir, mabni. Mabninya atas apa? Nah, lihat. Ana bukan fathah, tapi lihat akhirannya kan alif. Kalau alif itu pasti sukun karena tidak menerima harokat. Mabniun ala sukuni. Nah, itu tambahan beda dengan yang ini. Nah, karena dia isim yang mabni, dia punya posisi. Dia posisi sebagai mubtada. Kalau mubtada kan marfu. Mubtada dia marfu. Maka dia harus diposisikan pada fi posisi mahalli, fi mahalli. Tuh. Nah, karena dia marfu, maka dia rofa. Dia rofa fi mahalli rof'in. Tuh, sebagai apa? Lihat, ana di sini sebagai mubtada, berarti sebagai mubtada. Jadi disimpan mubtada dalam yang hal ini, dia disimpan di akhir. Ya, bandingkan dengan Zaid. Lihat, bandingkan dengan Zaid. Zaidun qaimun. Nah, kita mengi'rab Zaidun, nah, bedanya lihat. Kan dia sebagai apa? Oh, langsung sebut ini. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Nah, ini kan kelihatan ad-dhammatu. Tuh, lihat. Kan beda tuh. Karena ini mabni, sedangkan ini mu'rab. Berubah. Zaid itu mu'rab. Maka caranya harus dibeginikan. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kan begitu. Sedangkan nih, kalau domir, mubtada sebagai domir, maka ini caranya. Ana domirun munfasilun mabniyun alas sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun. Kan bedanya? Beda. Kalau qaimun sama semuanya. Qaimun yang ini dan yang ini sama. Qaimun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sedangkan yang ini beda. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nadanya pendek.
Mubtadaun, bukan mubtadaun, salah. Diulang. Huwa, ganti dengan huwa. Huwa, masa sukun. Huwa, lihat, harus hafal ini. Mabniun alal fathi. Diulang. Huwa. Huma. Bukan koimun. Koimani. Ulangi. Huma. Lihat. Huma. Apa? Sukun. Terus. Hum. Diulang. Diulang. Bagus. Diulang. Ala apa? Nah, sukun lagi. Diulang di sini. Tasydid, tasydid, tasydid. Hiya. Masa kok imun? Hiya. Perempuan hiya itu. Ah, hiya. Hiya ko imatun. Ko imatun. Diulang. Mana pendek? Kalau ko imatun jadi jamak. Hmm? Alal fathi. Terus terakhir nahnu. Ala alat dom mi. Ulangi. Nah, ini PR semuanya tulis dan i'rabkan, ya. Huwa sampai nahnu i'rabkan. Kumpulkan sebelum jam 8. Sebelum jam 8 ya. Silahkan dikumpulkan untuk nanti kita periksa ya. Baik, itu saja. Insya Allah nanti masuk ke khobar. Tapi sebelum khobar silakan i'rabkan semuanya ya. Tapi gunakan qaimun dari huwa qaimun. Kalau seorang-seorang tuh. Huwa qaimun dari Patoni. Humahum terus ya. Terus. Udah, terus. Huma berarti. Bagus. 3. Bagus. Terus. Ya, hiya. Bagus. Terus. Ahwat, Tumi. Huma. Diulang. Maknya pendek. Maknya pendek. Maknya pendek. Terus.
Hiya, huma, hunna. Terus hunna. Bagus. Terus. Anta itu muzakkar. Bagus. Terus. Terus yang tadi, Bu Ais, yang tadi nyambung seperti tadi. Terus. Antum. Terus. 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 Anak. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, anak qaimatun. Bisa dua ya. Anak bisa dua. Terakhir, nahnu. Nahnu. Nahnu mah banyak. Hah? Nahnu qaimuna. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, nahnu qaimatun. Ana nahnu tulis dua ya. Nah, berarti PR-nya bukan 14. Masya Allah. 16. Mengi'rab 16 mubtada dalam bentuk mudmar. Kumpulkan. Ini wajib sifatnya ya. Biar terlatih itu. Tapi lihat mabniun alanya ya. Tinggal tungtungna. Kalau alif pasti sukun. Ya, ana jangan fathah. Ana itu alif berarti mabniun alas sukuni. Ya-nya tasydid mabniun. Baik, itu yang dapat dibahas. Insya Allah kita teruskan ya. Di pertemuan berikut masuk ke khobar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutawasit tawaka wih nya abdi ngecek heula ieu.